Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang maha besar. Kami siap memberikan pertolongan kami untukmu yang memang. Pujilah Engkau di dalam nama Yesus. Amin.
Hatinya berkobar-kobar dan melayani Engkau Tuhan. Biarkan setiap mereka Tuhan, alat kesaksian-Mu, alat kemuliaan-Mu yang dahsyat. Engkau yang memanggil setiap hamba-Mu untuk menanti rencana-Mu yang mulia, untuk membawa jiwa-jiwa dimenangkan dari kerajaan, kehilangan jiwa kami Tuhan, agar kami itu tangan setia mengikut Engkau seumur hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang umat yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan. Ibu, Bapak sekalian, Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Dahsyat ya. Amin. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Ibu Yuli. Saya kenal dengan Ibu Yuli dan Pak Abednego, dan akhirnya dipertemukan dalam perjumpaan ilahi dalam divine appointment dengan hamba Tuhan, tempat ini Pak Osborn dan Ibu, ya Bapak dan Ibu Gembala. Saya tadi mendengar kisahnya bagaimana Tuhan memanggil beliau untuk mengembalakan gereja Makedonia ini. Luar biasa ketika saya berjumpa, ini seperti perjumpaan murid-murid Tuhan yang punya spirit yang sama. Jadi kami melompat, buatnya melompat seperti ada dorongan dari dalam hati untuk wow, saya merasakan ada roh yang menyala-nyala dari hati. Saya merasakan seperti itu. Dan ketika saya memuji menyembah di sini, saya merasakan Tuhan berkenan dalam hati. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Ya, kita rindukan porsi-porsi nanti. Saya lihat mulai sedikit, berarti kapasitas akan ditambahkan. Setiap jemaat Tuhan di tempat ini jangan jadi jemaat biasa-biasa, tapi jadi jemaat yang radikal, militan bagi Tuhan. Yang nanti kita akan diajar oleh teman kami. Saya perkenalkan, kami dari The Wonderful Counselor. Itu kalau bahasa Indonesianya penasehat ajaib. Bukan kami Bapak Ibu yang penasehat ajaibnya, tapi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami bukan dari gereja, tapi kami dari sebuah lembaga ministry. Tapi betul, tentu saja kami bergereja di satu gereja, tetapi kami membentuk satu ministry independen, sebuah pelayanan yang dari hati Tuhan taruh di hati kami, dan kami melayani banyak di gereja dan di desa-desa Bapak Ibu, untuk membawa api penginjilan, untuk membawa api Roh Kudus. Untuk apa api penginjilan dan api Roh Kudus? Untuk mengobarkan api kebangunan rohani yang besar. Jadi dimanapun kami berada, kami selalu berdoa, Tuhan, kami kontrakan air mata kami buat jiwa-jiwa. Kami kontrakan air mata kami buat pembangunan rohani yang besar. Dimanapun Tuhan utus. Nah, kalau kami ada di tempat ini, tidak ada kebetulan di mata Tuhan. Amin. Semua terjadi karena ada maksud ilahi Tuhan. Yaitu untuk apa? Mengobarkan setiap Bapak Ibu Saudara, supaya hatimu dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak dipenuhi hanya untuk kepuasan diri sendiri, tapi untuk bersaksi. Nanti caranya bagaimana? Sampai akan dibukakan kebenaran firman Tuhan. Logos yang dikurangi Roh Kudus akan menjadi rema. Nah, kami dari tim The Wonderful Counselor kami datang berlima. Saya perkenalkan, nama saya Sarjana Suara. Kemudian saya ditemani teman saya Pak Edison. Silakan pakai diri. Edison nanti akan saya beri kesempatan untuk menginterpretasikan firman Tuhan. Bagaimana caranya kita memelihara roh ini terus menyala-nyala bagi Tuhan, mengobarkan Roh Kudus dan karunia yang Tuhan berikan. Bukan untuk
sendiri untuk melayani perjalanan. Beliau diberi pewahyuan sama Tuhan dan saatnya dibagikan. Kemudian saya temani juga oleh Pak Bagus yang berdiri. Pak Bagus itu punya motivasi dari Roma 12. Kalau ada punya motivasi, beliau cukup kuat yang melayani. Yang tadi juga saya terharu juga punya orang yang menunjak ketika ketemu Pak Abed tadi saya lihat tidak berubah. Kalau Yesus tidak berubah dahulu sekarang dan selamanya, saya ketemu Pak Abed ini juga saya tidak berubah. Selalu rendah hati dan mau melayani orang yang di rumah melayani. Saya lihat tadi kita belum datang sudah ditunggu di depan kan. Mungkin dia nggak tahu mobilnya yang mana, tapi saya sudah setia sekali tunggu di depan parkiran. Begitu saya buka jendela, saya katakan Pak Abed, Assalamualaikum Pak Abed. Nah, terus tadi Pak Abed juga mobilnya menambah di belakang itu cari tempat parkir di temennya luar biasa. Itu karena melayani. Hal yang sederhana dilakukan dengan sesungguh hati, kita sedang melayani Tuhan. Amin. Bagus punya melayani juga. Yang jadi ada kamera fokus dan kamera melayani. Kemudian ditemani oleh Pak Hartono. Silakan berdiri, Pak Hartono. Ya, Pak Hartono ini juga manusia. Kita mau pelayanan di Desa Barengkok, di Desa Tenjo, dan sibuk tidak pernah absen. Dia selalu peka untuk melihat kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, yang membutuhkan ini. Nah, yang terakhir ini, yang paling muda dari sini kami, yang jenggotnya juga nggak kalah lebat ini, ya bukan Osama bin Laden, tapi ini Michael namanya ya. Nama sebelumnya Muhammad Yamin. Puji Tuhan berjumpa dengan Kristus menjadi Muhammad Yamin. Nah, beliau ini hobinya melayani meliput kegiatan yang dari setiap pelayanan kami. Dan jadi Bapak Ibu, kami harap tidak terganggu dengan liputannya, fokus dengan apa suara Tuhan yang juga kita sampaikan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Siap dengan saudara firman Tuhan. Amin. Kita beri tepuk tangan, silakan. Amin. Haleluya. Ya, mesti pakai meteran. Oke. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Nah, saudara, saya sungguh merasakan api kebangunan itu sangat berasa di sini. Ya. Saya sungguh menikmati dari pujian penyembahan. Saya sungguh melihat bagaimana hati daripada bapak-bapak ibu di situ itu mengasihi Tuhan. Ya, saudara, lihat apa gambar di situ? Api Roh Kudus. Ya, saudara, itu hati kita selalu berkobar-kobar untuk Tuhan. Amin. Hati kita rindu untuk berkobar-kobar untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudara, prinsip firman Tuhan ini dimengerti sekali oleh seorang bapak reformasi, ya. Mungkin kenal zaman dulu namanya Martin Luther, ya, si John Wesley. John Wesley itu adalah pendiri dari gereja Metodis. Dia berkata demikian, salah satu kutipan yang sangat terkenal dan sampai saat ini yang dipakai, yaitu apa? Catch on fire, and others will love to come and to watch you burn. Artinya apa? Terbakarlah oleh api Roh Kudus, maka Tuhan akan mendatangkan orang-orang untuk datang dan melihat engkau menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita baca kisahnya saat awal api Tuhan dicurahkan, ya. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Baik kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, dalam Lukas 24 ayat 14
teman-teman, waktu Yesus bersama-sama dengan muridnya, Tuhan Yesus berkata, aku akan mengirimkan kepadamu janji Bapa. Tunggu di kota ini, kamu jangan pergi. Tunggu sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara, bahasa Inggrisnya sangat-sangat indah. Slide berikutnya. Nah, saudara, dalam NIV dikatakan sangat bagus, diperlengkapi. Mungkin bahasa Indonesia diperlengkapi, oh ya kita diperlengkapi. Tapi bahasa Indonesia bagus, clothed with power from on high. Clothed. Saudara, urapan Tuhan, kuasa Tuhan itu seperti jubah. Saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, itu kita dikenakan sama Tuhan, jubah kuasa yang akan menyertai kita, yang akan memperlengkapi kita untuk kita pergi. Tujuannya satu, bukan untuk sok-sokan, bukan untuk kita pamer, kita orang yang penuh Roh Kudus, penuh kuasa, bisa melakukan mujizat, penuh hikmat. Tidak. Tujuannya hanya satu, menjadi saksi Tuhan. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Tujuannya hanya satu, Tuhan mencintai jiwa-jiwa yang beriman. Karena itulah Tuhan memberikan jubah kuasa kepada kita. Saudara, perkataan Tuhan Yesus terakhir sebelum dia naik surga apa? Dan kamu akan dipenuhi oleh kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini perkataan Tuhan Yesus sebelum dia berangkat ke surga. Kuasa, dunamos. Dunamos ini menjadi akar kata apa? Dynamite. Dynamic. Dynamo. Dynamite apa? Kita tahu itu TNT, yaitu apa? Kuasa untuk ledakan-ledakan kuasa rohani. Tuhan akan pakai kita. Terus kedua, dinamo. Dinamo itu apa? Power generation. Waktu kita masih kecil, kita sering naik sepeda ontel, ada dinamo kecil. Waktu kita goes, dinamo itu berputar makin kencang dan lampunya semakin terang. Power generation. Dan ketiga adalah dynamic, dinamis. Saudara, saat orang melihat hidup kita yang menyala-nyala bagi Tuhan, orang akan berkata, kamu itu orangnya dinamis sekali ya, selalu bersemangat untuk Tuhan. Baru gue dekat nempel sedikit udah ngomong soal Tuhan, ya. Kalau gue ada masalah, kalau ada orang sakit, gue pasti nyari dulu. Kenapa? Gue melihat Tuhan ada di dalam diri. Saudara mau? Haleluya. Saudara, kalau kita lihat di Google ya, api Roh Kudus, lidang-lidang api. Lalu kita klik, keluar image-nya apa? Gambar lukisan para murid. Lalu ada api Roh Kudusnya di kepalanya, tapi apinya kecil, gitu. Itu salah. Saudara, api Roh Kudus seperti gambar pertama tadi, menyala. Itu berupa kobaran, ya, bukan api lilin. Salah, kobaran api. Karena itu firman Tuhan berkata menyala-nyala dan layang-layang Tuhan, ya. Tuhan memberikan contoh di Alkitab, ya. Siapa orang-orang yang menyala-nyala bagi Tuhan? Salah satunya adalah Stefanus. Stefanus itu luar biasa, disebut 4 kepenuhan. Pertama dia adalah penuh iman, Kisah 6 ayat 5. Stefanus juga disebut sebagai orang yang penuh Roh Kudus. Bagus. Ayat 6 dikatakan penuh karunia dan penuh kuasa. Karunia di sini dalam bahasa aslinya ditulisnya apa? Michael. 9 karunia rohani Stefanus punya. Ya. Makanya di ayat 6 dikatakan apa? Stefanus mengadakan tanda-tanda dan mujizat, signs and wonders. Ya. Dan kuasa juga di ayat 6 itu adalah dunamis,
kata yang sama dalam Kisah 1 ayat 8. Dan ayat 10, orang-orang Yahudi dikatakan apa? Mereka tidak sanggup melawan hikmat dari Stefanus dan roh yang ada di dalam Stefanus. Saudara, Stefanus adalah orang yang menyala-nyala, terbakar oleh api Roh Kudus. Pertanyaannya, ya, saya dulu pertama kali mengalami kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh, saya bernyala-nyala, berjuang semangat untuk melayani. Tapi kenapa? Sepertinya api yang dulu menyala-nyala itu tinggal redup seperti ini. Saya percaya jawabannya ada di slide berikutnya, di 2 Timotius 1 ayat 6. Kita sama-sama baca. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8. Sudah? 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya dan ikut takut. Saudara, pesan kalau misalnya ibu kita ya kasih nasihat, kasih pesan sama kita ya, nah ingat ya, ingat ini mama kasih pesan penting sekali. Artinya nasihat, pesan yang diberikan kepada orang tua kita itu adalah sangat penting. Dan karena sangat penting, orang tua kita tidak ingin kita ini melupakannya. Demikian juga Paulus adalah orang tua rohani dari Timotius. I remind you, Timothy, aku peringatkan kepada kamu Timotius, jangan lupa apa yang dikatakan? Jangan lupa mengobarkan karunia. Karunia di sini adalah karisma. 9 karunia roh itu dikatakan harus kamu kobarkan, ya. Nah, saudara, dalam bahasa aslinya dikatakan apa? Mengobarkan itu adalah fan into flame. Slide berikut. Ya. Mengobarkan itu ada 2 arti kata. Pertama adalah fan into flame, dan kedua kindle the ember. Fan into flame seperti tukang sate. Kita kipas sampai jadi flame. Kobaran. Kindle ember. Kindle artinya apa? Ember itu adalah arang yang kuning-kuning, tapi ada apinya belum. Dia harus dinyalakan. Nah, tukang sate itu kalau masak, kalau bakar sate gimana? Arangnya itu orang-orang ya. Di situ ada nyala-nyala merah-merah, tapi belum api. Dia harus kipas. Sampai suatu saat apa? Ini yang harus dikobarkan. Fan itu sini. Apa yang dikobarkan? Karunia, karisma. Ada 9 karunia yang Tuhan beri saat kita dibaptis Roh Kudus. Ya. Pertama apa? Ada hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, nubuat, membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Saudara, dari 9 karunia itu, kalau kita lihat hanya ada 1 yang kita bisa aktifasi setiap saat. Ya, kita tidak bisa karunia kesembuhan, datang ke rumah sakit, sembuh. Ya. Kalau Tuhan belum kasihkan karunia itu, kita harus doakan, pasti. Ya, iman juga waktu kita tidak bisa setiap saat iman itu datang, harus ada aktif dari Tuhan memberi. Ya, kita pasif. Tapi ada 1 dari 9 karunia ini yang kita bisa aktifasi setiap saat. Apa? Bahasa roh. Saudara bisa bahasa roh setiap saat?
Inilah yang dibilang sama Paulus. Kobarkan, fan into flame. Bahasa roh itu kita harus pakai, ya. Kiralaba shikaramama itu seperti kita mengimpaskan. Kuralaba shikaramama itu arang itu akan semakin merah, semakin menyala sampai suatu saat menjadi kobaran api. Saat terjadi kobaran api, saya percaya 8 karunia yang lain akan teraktivasi dalam diri kita. Sudah mengerti? Makanya saya sangat senang, saya sangat gitu ya, sangat excited kalau saya datang di gereja-gereja GPI ya, di gereja-gereja yang mempraktekkan bahasa roh, ya mungkin mereka nggak ngerti, yang penting hajar deh, ya berbahasa roh, ya. Sebelum kebaktian mereka menyanyi penyembahan, persiapan para petugas ibadah yang menyanyi mengajar penyembahan untuk hadirat Tuhan datang di tengah-tengah jemaat, ya. Pada dalam doa puasa juga mereka pakai, ya. Nah, saudara, saat kita mengobarkan karunia roh, berbahasa roh, saudara, yang berikutnya dikatakan apa? Tuhan tidak memberi roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan ini dalam bahasa aslinya dinamis, kuasa, dan kasih. Kasih ini bukan kasih biasa, agape yang dibangkitkan. Dan ketiga apa? Dalam bahasa Indonesia suka bilang ketertiban, tapi dalam bahasa aslinya ini artinya dahsyat. Sophronismos. Sophronismos itu ada 3 arti. Pertama, sound mind, wise discretion, dan self discipline. Tapi dalam bahasa Indonesia cuma diambil yang terakhir, disiplin diri. Saudara, saat kita berkobar-kobar, menyala-nyala bagi Tuhan, kita mengaktifasi bahasa roh, ya. Dari situ roh di dalam diri, roh Tuhan di dalam diri kita tuh membangkitkan dinamis, membangkitkan agape, terus membangkitkan sound mind. Orang-orang yang menyala-nyala bagi Tuhan, dia diberikan hikmat, saudara. Pikirannya jadi tajam, pikirannya jadi pintar, ya. Saudara, kalau di dalam pekerjaan, ya, dalam dagang, dalam pekerjaan kantor, banyak berbahasa roh. Di situ Tuhan memberikan hikmat. Tentunya pikiran kita jadi tajam, pikiran kita jadi penuh dengan ide-ide baru. Itu roh Tuhan yang membangkitkan di dalam diri. Terus apa? Wise discretion. Wise discretion adalah kita diberikan bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, ya. Apalagi untuk pengambil keputusan, ya, di kantor maupun di gereja, banyak bahasa roh, ya. Saat itu dikobarkan akan dibangkitkan apa? Wise discretion. Tiba-tiba ada ide-ide, tiba-tiba dari A, B, C, tiba-tiba Tuhan memberikan ini loh yang C yang terbaik. Saat kita berkobar-kobar. Dan tujuannya dari mengobarkan ini seperti bisa sampai 8. Tujuannya cuma satu, yaitu di mana? Ayat 8. Berani bersaksi. Amin. Tujuan puasa, tujuan kita diberi jubah sama Tuhan untuk menjadi saksi. Tidak ada lain, menjadi saksi. Kalau kita berkobar-kobar untuk Tuhan tapi tidak ada jiwa yang kita menangkan, tandanya besar. Tujuan Tuhan besar, cinta dan jiwa. Haleluya. Karena itu tadi saya bilang apa, John Wesley apa? Anak-anak catch on fire and others will love to come to watch you burn. Kalau kita menyala-nyala, hanya saat kita menyala-nyala bagi Tuhan, baru Tuhan mendatangkan jiwa-jiwa dalam hidup kita untuk kita bawa kepada Tuhan. Sudah mengerti? Catch on fire. Berikutnya, nah, pertanyaannya gini, kok bahasa roh sih? Kok mengobarkan api roh Tuhan kok dengan bahasa roh? Ya, saudara, ada teladan hamba-hamba Tuhan. Pertama siapa? Paulus. Paulus berkata di 1 Korintus 14 ayat 18, ya, dia berkata apa? Aku bersyukur kepada Tuhan karena aku berkata-kata dalam bahasa roh
lebih dari kalian semua. Paulus tidak sedang membanggakan dirinya bahwa bahasa roh saya lebih indah loh dari kamu. Bahasa roh saya lebih canggih loh dari kamu. Tidak. Paulus sedang mengkritisi jemaat di Korintus. Karena apa? Mereka hanya mempraktekkan bahasa roh itu hanya pada pertemuan jemaat, hanya pada konser, hanya pada kebaktian, hanya pada pertemuan doa. Setelah pulang, bahasanya ditaruh di lemari. Berapa banyak anak Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, tapi tidak dipakai. Karena itu Paulus berkata, aku bersyukur pada Allah. Aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kalian semua. Artinya apa? Dia dari bangun tidur, berjalan menuju pelayanan, ya, berjalan menuju tempat pekerjaan dia, sampai dia tidur lagi, dia berkata-kata dalam bahasa. Banyak sekali. Saudara, ada teladan lagi siapa? Kenneth Hagin. Ada yang tahu Kenneth Hagin? Dia hamba Tuhan yang disebut Rasul Iman. Tahun 2003 beliau meninggal. Dia berkata demikian, I pray in tongues for 2 hours before I can get into the spirit. Dia bilang apa? Saya berkata-kata dalam bahasa roh 2 jam sebelum saya masuk dalam suasana pengurapan Roh Kudus. Saat-saat teduhnya Kenneth Hagin dia awali dengan bahasa roh. Ya. Siapa lagi? Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth dikatakan apa? Dia berdoa dalam bahasa lidah minimum 1 jam setiap pagi. Bukan seharian loh, setiap pagi hari. Dan ada satu kutipannya yang sangat terkenal, ya, yang sampai saat ini juga sering dikutip, yaitu apa? Saya tidak pernah berdoa lebih daripada 30 menit. Mungkin kita bilang, gue banget tuh, ya. Gue kalau doa nggak bisa lama-lama, ya, cocok nih. Tapi jangan lupa ada ayat keduanya. Tetapi saya tidak pernah melewatkan 30 menit tanpa doa. Malu. Ya, mungkin kita bilang, nggak mungkin, kan gue mesti kerja, ya, kan gue mesti masak, mesti merawat tukang sayur, mesti ini. Mana mungkin saya setiap setengah jam itu berdoa? Saudara, mungkin saat kita berbahasa, ya. Firman Tuhan berkata, when I pray in tongues, my spirit prays, my mind is unfruitful. Ketika aku berbahasa roh, rohkulah yang berdoa, akal budiku tidak ikut-ikutan. Jadi saat kita menyetir mobil, ya saya kasih cerita, saudara. Sebelum saya mengetahui pewahyuan ini, saya sudah kerja hampir 10 tahun, sebentar bolak-balik ke Sutra, ya, 3 jam kurang begitu. Saya dulu ditemani setia oleh radio Cinta, ya, 3 jam. Betapa buang-buang waktu. Setelah saya mengenal kebenaran ini, saya dedikasikan 3 jam saya di jalan berbahasa. Cuma ada 3 yang saya lakukan waktu saya nyetir. Dalam 3 jam saya berbahasa roh, saya dengarkan khotbah, saya memuji Tuhan. Jadi handphone saya ini saya beli memori 64 GB. Isinya apa? Khotbah, album penyembahan, ya. Jadi waktu saya menyetir, lagi macet, lagi lancar, saya nyetir, saya bisa konsentrasi, lihat jalan, mulut saya komat kamit terus, dan telinga saya mendengarkan kaset khotbah. Ibu-ibu mungkin bilang, saya kan nggak nyetir, saya jalan kaki ke pasar. Ibu-ibu bisa jalan kaki 15 menit, 30 menit bolak-balik, bisa berbahasa roh. Berbahasa roh tidak perlu mesti orang lain dengar, ya. Saya berbahasa roh kalau di mobil, terserah gue, kan karena ini ada. Saya bisa berbahasa roh senang-senangnya. Tapi waktu di kantor, saya lagi ketik-ketik tugas, saya mengalami. Waktu saya berjalan dari parkiran sampai ke tempat kerja saya juga berbahasa, ya. Saat saya saat itu, ya, waktu saat itu kadang-kadang saya juga berbahasa,
Ya. Lagi baca kita saya terbaca. Banyak hal sepanjang hari kita bisa pakai. Ya. Kita harus obatkan. Siapa lagi? Philip Manton. Ya. Ini saya dengarnya dari Pak Cahya. Ya. Beliau mengagumi teladan dari Philip Manton. Dikatakan apa? Dia punya kedisiplinan rohani berdoa bahasa roh minimum 45 menit setiap hari. Saudara mau? Praktekkan. Kita akan mengobarkan karunia Allah dalam diri kita. Ya. Nah, mungkin kita berkata, fungsinya apa sih bahasa roh itu? Ya, kok dibilang mengobarkan roh, kayaknya dahsyat sekali. Para hamba Tuhan, Rasul Paulus semua berbahasa roh sangat banyak. Fungsinya di dalam 1 Korintus 14 ayat 4. Kita buka sama-sama, ada yang bisa tolong bantu saya. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang berbuat, ia membangun jelmaan. Haleluya, amin. Saudara, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia apa? Membangun dirinya sendiri. Mungkin kita bilang, itu membangun roh. Tidak cuma membangun roh. Dalam bahasa aslinya, membangun diri adalah oikodomio. Oiko kita tahu oikos, rumah. Tidak akan tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, oikos. Ya. Saat kita berbahasa roh, kita membangun diri. Kita membangun tubuh jasmani kita membangun jiwa kita membangun roh kita membangun iman kita. Ya, mungkin kita bilang, masa sih? Saudara, Tuhan pakai anak-anaknya untuk yang pintar ya, mengadakan riset. Terbukti, ya. Oikodomio artinya apa? To build, to rebuild, dan to repair the house. Ya, membangun yang runtuh dan memperbaiki rumah yang rusak. Tubuh. Ada seorang hamba Tuhan, seorang brain surgeon, ya, seorang ahli bedah otak masalah ya. Namanya Dr. Carl Peterson, bisa di Google, dapat pasti. Dari Oral Roberts University di Tulsa, Oklahoma. Dia katakan apa? Dia mengadakan penelitian orang-orang yang berbahasa roh, diteliti dan dikasih elektrode di kepalanya untuk melihat aktivitas orang waktu berbahasa roh, aktivitas otaknya. Dan hasil penelitiannya luar biasa, saudara. Bahwa Alkitab itu benar. Apa? Waktu orang berbahasa roh, otak itu mengeluarkan 2 zat kimia. Dan 2 zat kimia ini dibilang apa? Meningkatkan daya tahan tubuh 35-40%. Saudara, jadi kalau waktu kita sakit, kurang enak badan, kita merasa ada kelemahan tubuh, berbahasa roh banyak-banyak. Ya. Di situ kita akan dibangkitkan apa? Daya tahan. Slide berikut. Dan juga ada seorang hamba Tuhan, saya lupa apakah dia Carl Peterson juga. Dia mengadakan penelitian apa? Dia mengumpulkan hamba-hamba Tuhan yang berbahasa roh dengan hamba-hamba Tuhan yang tidak berbahasa roh. Ya, mereka dia melakukan penelitian selama beberapa waktu, lalu diambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Orang hamba-hamba Tuhan yang berbahasa roh banyak, ya, kejiwaannya lebih stabil secara umum. Ada hamba Tuhan di Singapura berkata demikian, saat saya berbahasa roh banyak, saat saya mengalami galau dan mengalami stres, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, saya berbahasa roh sampai terjadi apa? Dibilang apa? Aggressive peace masuk dalam diri dia dan menggantikan semua ketakutan, kegalauan, kekhawatiran itu pergi. Ada aggressive peace, ya, damai yang dahsyat masuk saat dia mempraktikkan bahasa. Dan kita tahu di Yudas 1 ayat 20, orang yang berbahasa itu membangkitkan iman. Dan kita juga sering lihat hamba-hamba Tuhan kalau mau pelayanan mulutnya kumat terus. Yang kumat bukan lagi makan permen karet, saudara. Dia berbahasa, ya,
dia berbahasa roh, dia berdoa. Nah, mungkin saudara berkata, wow, dahsyat ya bahasa roh itu ya. Tapi kita mau belajar mengerti apa sih isi bahasa roh? Waktu kita berbahasa roh itu ngapain sih? Apa yang terkandung di dalamnya? Saudara, ada satu ungkapan apa? Orang yang banyak berdoa apa? Banyak kuasa. Orang yang kurang berdoa, kurang kuasa. Orang yang tidak berdoa, tidak ada kuasa. Demikian juga dengan bahasa roh. Saat kita berdoa bahasa roh, banyak kuasa di dalam diri kita. Kuasa Tuhan dalam diri kita dibangkitkan. Isinya apa? Pertama adalah Kisah 2 ayat 11. Ya, Kisah 2 ayat 11. Ada yang bisa bantu? Kisah 2 ayat 11. Kisah para Rasul 2 ayat 11. Ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya. Saudara, waktu pencurahan Roh Kudus itu 120 murid ya di loteng Yerusalem itu berbahasa roh seperti dia bilang apa? Kamu ini mabuk anggur ya? Padahal ini baru jam 9 pagi. Dan orang Yahudi dan orang-orang non Yahudi tapi beragama Yudaisme, mereka tiap berapa tahun sekali sudah datang ke Yerusalem, kalau melihat fenomena kebanggaan penuh Roh Kudus itu dia bingung. Ini orang-orang biasa, kok bisa ngomong bahasa saya? Dan isinya apa? Isinya tadi Pak, yang ayat tersebut. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar. Isi bahasa roh adalah puji-pujian yang dahsyat. Saudara, mungkin ibu tadi worship leader, kita bisa nyanyi, oh you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you, for you are great. Isinya bahasa roh jauh lebih dahsyat dari puji-pujian. Saudara, ada seorang teman saya, seorang pengawas area. Waktu itu dia ikut seminar mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Lalu dia berdoa, Tuhan beri saya karunia menafsirkan bahasa roh. Dikasih saudara. Jadi pas jemaat lagi berbahasa roh, penyembahan rame-rame, Tuhan kasih. Dan dia tahu isinya. Ngomongnya sedikit, bla sampai sama. Tapi di situ dia dikasih penafsiran. Awal-awal dia bilang isinya mengenai pujian penyembahan pada Allah. Lalu berubah menjadi doa syafaat. Nah, kita lihat nih. Isi kedua dari bahasa roh, doa syafaat. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Saudara, seringkali hamba-hamba Tuhan, seringkali kita juga hanya menghafal apa? Roma 8 ayat 28. Saudara tahu Roma 8 ayat 28 itu adalah hasil dari Roma 8 ayat 26 dan 27. Tanpa 26 dan 27 tidak terjadi 28. Mungkin kalau yang Bapak Ibu yang belajar sekolah kita bisa uji. Ya, saya sudah pelajari. Amin. Benar sekali. Ya, Roma 8 ayat 26 dikatakan apa? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh. Apa isi dari bahasa Roh itu? Bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang. Bahasa roh isinya doa syafaat. Bahasa roh saat kita berbahasa roh, mungkin kita lagi berdoa untuk misionaris di Nepal, misionaris di Afrika yang membutuhkan doa. Kita dipakai Tuhan berdoa di sini.
Dan hasilnya apa? Dikatakan ayat 28. Kita tahu sekarang. Tahunya kenapa? Karena ayat 26 dan 27 itu. Setelah berdoa, Roh Kudus bantu, dan Tuhan tahu isinya apa? Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena ada orang-orang yang berdoa syafaat. Ayat 28 adalah hasil dari 26 dan 27. Berikutnya apa? 1 Korintus 14 ayat 2. Saat kita berbahasa roh, kita tidak berkata-kata kepada manusia, hanya roh kita dan roh Allah yang tahu. Dan kita berkata-kata dalam hal-hal yang rahasia. Sedang saat kita berbahasa roh, kita mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Allah. Setan tidak bisa tahu. Ya. Hanya roh Allah. Nah, yang kedua tadi pertama apa? Puji-pujian, kedua syafaat, ketiga adalah hal-hal yang rahasia, dan keempat bahasa roh adalah pedang roh. Saudara, saya butuh berminggu-minggu ya untuk meyakini benarnya nih. Tapi setelah saya teliti, saya baca Bible commentary. Saya punya Bible commentary dari Barker dan Berger. Barker itu adalah salah satu ilmuwan scholar, ya, Bible scholar yang dipakai untuk menjadi tim penterjemah Perjanjian Baru yang menghasilkan NIV di tahun 1969 sampai 1972. Dia kepalanya. Ada beberapa penafsiran juga. Salah satunya memang bahasa roh adalah pedang roh. Padahal dia bukan orang Kristen. Saudara, di dalam Efesus 6 ayat 17-18 dikatakan apa? Perlengkapan senjata rohani. Dikatakan apa? Kenakan baju zirah kebenaran, berikat pinggang keadilan. Artinya apa? Hidup kita harus benar. Ikat pinggang keadilan, belt of truth. Truth adalah firman Tuhan. Ya, jadi kita harus mengenakan firman Tuhan sebagai ikat pinggang. Terus apa lagi? Kita harus memakai kasut kerelaan memberitakan Injil. Lalu kita dikatakan harus menggunakan perisai iman untuk menangkap panah-panah api dari si jahat, dan mengenakan ketopong keselamatan. Ketopong itu helm, ya, zaman dulu perang ada helmnya. Dari semua perlengkapan senjata rohani, semuanya adalah defensif, untuk bertahan. Betul? Cuma ada satu yang menyerang. Apa? Pedang roh. Kita baca sama-sama di Efesus. Efesus 6 ayat 17-18. Nah, perhatiin baik-baik ya, perhatiin baik-baik. Sambil baca di ayatnya, perhatiin omongan saya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doa untuk permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, di dalam bahasa aslinya di ayat 18 itu ada satu kata yang tidak ditulis dalam banyak terjemahan, yaitu dia, delta, iota, alpha. Ya, dia ini bukan dia bahasa Indonesia, tapi dia dalam bahasa Greek Yunani, yaitu apa? By the means of, dengan cara, by the channel of, dengan jalan, ya. Jadi kalau disambungkan, dan pedang roh, yaitu firman Allah, dengan cara berdoa dalam segala doa permohonan di dalam roh. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia jelas, ya. Pedang roh, yaitu firman Allah, by the means of praying in tongues, praying in the Spirit at all times and in all kinds of prayer. Saudara, saat kita berdoa dalam bahasa roh, ya, roh di dalam diri kita, roh kudus di dalam diri kita mengeluarkan yang namanya rema theon. Itulah yang disebut
firman Allah. Di sini bukan logos ya di dalam ayat 17, tapi remateon, yaitu apa? Spoken words. Ya, firman yang diucapkan. Siapa yang mengucapkan? Roh Kudus di dalam diri kita. Saat Roh Kudus di dalam diri kita mengeluarkan bahasa roh, yang keluar adalah padang roh. Makanya saat kita berdoa pemerangan rohani, ayo kita penuh Roh Kudus, kita berbahasa roh, pura baba shika. Ayatnya di mana? Ini dasar ayatnya. Ini dasar ayatnya. Di kitab Wahyu dikatakan apa? Waktu Yohanes di Pulau Patmos, dia menengok ke belakang dan dilihat ada anak manusia, Tuhan Yesus. Penampakannya apa? Bajunya putih, rambutnya, kepalanya seperti putih bulu mentah, ya, putih bulu domba, putih. Wajahnya seperti matahari, matanya seperti kobaran api. Di tangannya memegang 7 kaki dia. Dari mulutnya keluar apa? Padang. Itu penggambaran yang sama saat kita berbahasa. Keluar dari mulut itu pedang. Jadi berbahasa itu karunia yang dahsyat, tapi banyak dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Nah, yang terakhir adalah kita jangan mau ditipu oleh iblis. Ya, waktu itu ada istri saya di ponsel kita lagi melayani, ada seorang ibu-ibu lagi dilayani kelepasan. Terus istri saya menegangi dia sambil nangis, diam, tapi diam. Lalu pas pulang di rumah, saya tanya, kok kamu tadi lagi melayani ibu tadi, kok kamu diam aja, berbahasa roh? Aduh, aku nggak ngerasa tergerak. Saudara, ini tipuan iblis, ya. Ini juga yang disebut kalau dalam gereja Pantekosta zaman dulu, ya. Itu ada disebut fenomena goosebump at the cross. Goosebump tahu? Berhenti, bulu-bulunya berdiri. Jadi kalau dia orang-orang Pantekosta zaman dulu, saya kalau tidak digerakkan Roh Kudus, saya nggak berbahasa roh. Itu goosebump at the cross. Itu tipuan iblis. Iblis takut waktu kita berbahasa roh. Kenapa? Waktu kita berbahasa roh, itu pedang itu keluar dan menghajar itu. Set. Ya. Goosebump at the cross. Ayatnya di mana? 1 Korintus 14 dan 14. When I pray in tongues, my spirit prays. Bukan dibalik. Waktu roh saya digerakkan mau berdoa, saya baru mau berbahasa. Tidak. Pertama urutannya apa? Saya berkata-kata dalam bahasa roh, baru rohku di dalam diri dia menyusul. Jadi bahasa roh itu kitalah yang mengaktifasikan. Ya, Roh Kudus sudah siap. Ayo kapan lu ngomong bahasa Roh Kudus? Kapan? Ya udah siap Roh Kudus, tinggal kitanya, bukan mulut. Amin. Haleluya. Saudara mau dibangkitkan? Ya, saudara mau berkobar-kobar bagi Tuhan? Slide terakhir, John Wesley, catch on fire, and others will love to come to watch you burn. Ya, terbakarlah oleh api Roh Kudus, dan Tuhan akan mendatangkan jiwa-jiwa dalam hidupmu menjadi bawa kepada Tuhan. Ya, dan mereka melihat hidupmu menyala oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, saya undang saudara saya Pak Bagus, dia akan bersaksi bagaimana dia dibangkitkan, bagaimana dia berkobar-kobar di dalam Tuhan dan melayani Tuhan dengan semangat. Haleluya. Shalom. Selamat malam Bapak-bapak Ibu. Apa kabar? Maaf, mungkin suara saya agak surau, ya. Bukannya kita berdoa terlalu lama, coba memang lagi nggak enak betul. Tapi Tuhan selalu ada di hati saya. Jadi sebelum saya kenal beliau ini, Pak Daya, Pak Edison, Pak Artono, Michael, ya, adik saya Michael, saya ini dulu hanya percaya Tuhan itu hanya biasa.
Saya datang ke gereja hari Minggu, itu kebaktian, pulang begitu terus, bertahun-tahun begitu terus. Dan sampai akhirnya saya married, saya dapat istri dengan orang Toraja. Itu pun juga sama ya. Saya ikut di dalam kelompoknya Toraja di gereja Toraja Basis Pulau Jawa yang ada di Tangerang juga. Juga kalau saya lihat ini juga klasik juga. Jadi apa yang saya ikuti itu dalam hati saya itu saya tidak mendapatkan apa-apa, kosong, hampa. Jadi kurang bergerak di hati saya. Sebenarnya apa artinya orang Kristen? Jadi saya benar-benar baru dibukakan bahwa itu banyak sekali. Akhirnya saya dikasih pengarang-pengarang, ada 7 karunia motivasi dan 9 karunia Roh Kudus. Nah, sebelum saya pikirkan saya dites dulu. Mereka berapa kali saya dites, ternyata tes itu nilainya sama. Bahwa saya lebih satu yang kunci motivasi itu adalah karunia melayani. Yang 9 karunia Roh Kudus adalah saya iman. Saya percaya bapak-bapak ibu sini masih ada karunia iman. Amin. Jadi bapak-bapak harus sama ibu-ibu harus aktif dan harus hidup. Amin. Harus aktifkan terus ya. Gitu. Jangan sekedar hanya datang ke gereja, apa yang saya dapat pulang apa tangan kosong. Ya. Jadi di sini saya baru menyadari, saya baru bisa menyala apa artinya kita ini sebagai orang Kristen. Akhirnya kita harus mau melayani dengan ikhlas. Ya. Jangan setengah-setengah. Kita repot, kita apa, tapi tolonglah untuk Tuhan itu jangan diabaikan. Kadang kita hanya ke gereja untuk waktu 2 jam saja, kita rasanya berat sekali. Itu masa-masa saya dulu itu begitu. Ya. Sampai bertahun-tahun, akhirnya sekarang ini saya sebagai orang Kristen ini, saya baru dilahirkan kembali. Dan saya melangkah dari kegelapan, dan saya menuju ke titik terang, dan saya harus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Amin. Dimanapun dengan Pak saya, Pak Edison dan teman saya semuanya, mau ke Barengkok, mau ke Tenjo, ke Tanjung Kai, ke daerah sekitar sini atau kemana, saya ikut. Dan ada lagi undangan sampai ke Lampung, Lampung apa, ke daerah pelosok-pelosok ada beberapa gereja ya. Ya mudah-mudahan mohon doanya supaya kita bisa melayani. Yes, amin. Jadi saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu yang sini percaya sama Tuhan, buat satu list. Saya percaya kursi-kursi yang di sini ini, doakan satu orang yang suam-suam kuku, teman yang siapa yang ini atau saudara-saudara, ajak ke gereja. Mereka 2 kali lipat ini akan penuh. Amin. Maaf baik, Tuhan maaf baik. Jangan ragu. Jadi saya punya ayat yang buat tema dalam hati saya. Kita dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah, hendaklah kerajinan kendor. Biarlah rohmu mendalam-dalam dan layani. Saya percaya hidup Bapak Ibu sekalian di sini akan dilebih-lebihkan. Amin. Terima kasih Pak. Ya saya lihat dengan Pak Abed begitu setianya, begitu apa, mobil sampai bicara itulah karunia melayani. Amin. Amin. Sikap langsung. Saya pun di sini juga sama. Saya sediakan mobil saya apa, yang penting kita bisa jalan untuk melayani. Amin. Terima kasih ya untuk kesempatan ini.
mudah-mudahan gereja di DPI nya semakin maju. Amin. Terima kasih Bapak. Saya undang Bapak Ibu